warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa rasulillah ala sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat para tamu undangan, kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, dan kepada Bapak Ibu Guru sekalian, serta teman-teman saya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sebagai pembawa acara membacakan susunan acara. 1. Pembukaan. 2. Doa. 3. Sambutan. 4. Penutup. Acara yang pertama, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan doa dari Ananda Hanifah. Kepada Ananda Hanifah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amah. Ma yukafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami wa ahwali wa afad wa takilana biha jami'al hajat wa turahiruna min jami'i syai'at wa tarfuna biha min wala darajat wa tutahiruna biha asrohaya min jami'i khairatil hayati wa badal mamat. Rabbana la yusimu ba'da idhadaita wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Dr. Agus Joko Mardiono MPD. Kepada Bapak Dr. Agus Joko Mardiono MPD, persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa dan sekaligus yang saya titipi anak saya juga yang dengan ini Mas sama Mas Tua, apapun panjenengan inginkan pada mereka semua kemauan yang penting mereka akan semakin baik dan semakin baik. Ada cara-cara bicarakan dulu yang ada pada pertemuan ini terakhir di acara mungkin bisa sebagai presentasi materi dari PPT. Dan anak-anakku yang sangat saya sayangi, saya banggakan, dan tak lupa juga pada kedua anak saya, Mas Sigit dan Mas Wan, yang pada saat ini mungkin baru pertama ini yang pertama kali untuk melaksanakan atau mungkin yang kalau salah mohon maaf diseminasi materi. Terus itu keadaan banyak masalah atas nama minta rahmat berkah pada kita semuanya. Semoga ini selalu terjaga, kita senantiasa bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak yang terhormati, mohon maaf tadi sebenarnya sudah kami sampaikan kepada Tuhan dan kami ingin menghadirkan seluruh guru yang ada, sudah kami WA lewat grup WA, namun tampaknya memang ada beberapa guru yang mohon maaf ini sibuk membuat nilai di kantor itu tadi saya lihat kelihatannya kok selalu dua ya mohon maaf sebenarnya dengan begitu pentingnya bagi saya terutama sebagai pimpinan untuk bisa memberikan satu motivasi kepada rekan-rekan yang lain sebenarnya kita sudah perlu Bapak Ibu
alhamdulillah kemarin sudah bersamaan Mas dan Mas Mora. Kemudian kemarin juga sudah ada Mas Pamit, kemudian Bu Arita, kemudian Bu Wahyu, itu juga masih muda-muda dan alhamdulillah sekarang tambah Bu Rita dan Mas Mus, mungkin juga tapi kalau saja. Semoga nanti Bu Rita dan juga Mas Mus bisa segera muncul. Biar ada DGD ya, biar semakin banyak DGD. Keberadaan CGT di suatu lembaga pendidikan sekolah ini sangat penting. Karena apa? Memang suatu organisasi itu kelihatan atau memang wajib harus ada gerak. Dimana ketika suatu organisasi dalam berinteraksi atau lembaga apapun yang tidak ada gerakan itu pasti dikatakan dia otopon seperti itu ya. Semua sehingga adanya suatu gerakan yang tentunya gerakan itu juga harus digerakkan oleh penggerak. Nah inilah yang inti daripada guru penggerak. Jadi nanti bersama kami Mas Sigit dan Mas Muha nanti guru membantu saya untuk menggerakkan seluruh warga yang ada di sekolah ini, tidak hanya para gurunya tapi juga siswanya. Bagaimana yang kita ketahui, anak-anak yang hidup di sini itu kan juga dari hasil masuknya karena dalam komunitas penggerak jurnalistik. Ada juga di bukan video itu kan YouTuber, komunitas YouTuber sekolah ini. Terus jadi gue bisa orang bener tentunya juga sudah digerakkan oleh Mas Sigit selaku guru salah satu penggerak. Kemudian berikutnya tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Irna dan Bu Fatmi, paling tidak untuk pertemuan ini nanti bagaimana Mas Sigit, monggo Mas Bambang dan juga Mas Muha itu bisa menyampaikan mungkin materi yaitu berkaitan dengan visi misi dulu ya, visi misi ya ini. Dan saya yakin visi misi ini nanti langkah-langkahnya kemudian bagaimana itu sudah disampaikan dalam pelatihan di CGP. Nah, secara kebetulan saya sudah 4 tahun di sini mulai tahun 2020 dan awal saya masuk di sini itu saya mengadakan perubahan visi misi. Tapi saya menggerakkan dari rekan-rekan semuanya kita ajak untuk melihat visi misi yang sudah pernah ada tertulis dengan kalimat yang panjang begitu dan sulit dihafalkan. Ketika saya tanya, kadang apa ya Pak ya kemarin itu gitu. Saya tanya ke siswa, beberapa siswa juga mengatakan tidak tahu Pak, lupa itu kalimatnya seperti itu. Sehingga kita review kemarin akhirnya menjadi sebuah kalimat yang katakanlah populis ya, cukup SMP Negeri 2 Panean bersinar seperti itu. Nah bersinar ini kami ambil dari kata bernya Pak Mulia, berprestasi, kemudian nasionalis dan artistik. Dari 4 pilar ini kita kembangkan menjadi program-program unggulan dan kemudian program-program unggulan itu kita seleksi mana yang sama, kemudian mana yang serumpun kita masukkan dalam masing-masing pilar keempat. Sehingga jelas arah dan tujuan daripada SMP Negeri 2 Panean ini. Oh yang program ini nanti masuk pada pembinaan akhlak, yang program ini masuk pada prestasi, yang program ini nanti masuknya pada pembinaan nasionalisme, kemudian nanti keindahan dan sebagainya. Nah, khusus untuk keindahan ini memang kami sengaja memasukkan dalam program visi misi itu karena kami melihat keadaan yang sangat indah sekali. Begitu saya datang itu terpesona, tempatnya kok pegunungan bagus seperti itu. Nah, akhirnya kita ambil keindahan dan nanti kita klopkan dengan istilahnya branding sekolah, yaitu setelah berbudaya bernuansa wisata. Jadi terus kita istilahnya membenahi keadaan-keadaan ini menjadi suasana yang menyenangkan seperti suasana wisata seperti itu. Mulai dari
kemudian keluar sampai outbound dan sebagainya. Itu kita benahi. Nah, kami merumuskan visi-visi tersebut itu memang kita buat dalam 4 tahun yang kita cantumkan dalam RKCM, dan tentunya ini sudah 4 tahun berjalan, dan perubahan-perubahan yang katakanlah, mohon maaf ya kalau saya bisa mengatakan mungkin besar ya di SMA Negeri 2 ini dengan adanya visi dan misi itu, sehingga nanti pasti keadaan yang 4 tahun lalu sudah tidak sama dengan 4 tahun yang ini, seperti itu, sehingga perlu dirubah. Nah, ini kesempatan, kemungkinan apa yang disampaikan Mas Sigit dan Mas Muha tadi mungkin sebagai bibit untuk kita revisi yang nanti akan kita laksanakan pada tahun ini. Kita review karena sudah 4 tahun, visi-visi kita harus katakan, kalau saya itu pengennya selalu berlari begitu, harus kembali parso, ini harus kita rubah. Dan secara kebetulan hari ini nanti akan disampaikan oleh Mas Sigit dan Mas Muha. Kita akan mencatat apakah ini nanti insya Allah bisa menjadi bibit untuk kita tumbuhkan menjadi visi-visi baru di SMA Negeri 2 Pangean ini. Dan tentunya ini juga tidak menutup kemungkinan dari Bapak Ibu yang hadir di sini atau mungkin dari siswa yang ada. Saya ingin masukan-masukan demi sempurna atau baiknya untuk visi-visi tersebut, dan muara akhirnya adalah SMA Negeri 2 Pangean yang hebat dan luar biasa. Saya kira demikian dari saya. Kepada Mas Muha dan Mas Sigit, selamat menyampaikan materi. Kepada Bu Ella dan Bu Fahmi, mohon benar-benar jajarannya kepada anak kami berdua ini tidak usah sungkan-sungkan dulu. Lari itu nek beli perlu dijejer, nek kebablasan jadi dikai, nek rabi rada dikira. Karena apa? Memang suatu organisasi itu kelihatan atau memang wajib harus ada gerakan. Di mana ketika satu organisasi dalam bentuk instansi atau lembaga apapun yang tidak ada gerakan, itu pasti dikatakan itu kelompok seperti itu ya. Sehingga adanya suatu gerakan yang tentunya gerakan itu juga harus digerakkan oleh penggerak. Nah, inilah yang inti daripada guru penggerak. Itu nanti bersama kami Mas Sigit dan Mas Muha nanti belum membantu saya untuk menggerakkan seluruh warga yang ada di sekolah ini, tidak hanya para gurunya, tapi juga siswanya. Bagaimana yang Bapak Ibu ketahui, anak-anak yang hadir di sini merupakan juga dari hasil Mas Sigit berada dalam komunitas penggerak jurnalistik. Ada juga di maksudnya bukan video itu apa? YouTuber, komunitas YouTuber sekolah ini. Terus ini gue soal orang yang aku bener banget. Dan kita juga sudah digerakkan oleh Mas Sigit selaku guru calon guru penggerak. Kemarin juga kayak gitu. Saya tanya ke siswa, beberapa siswa juga mengatakan, tahu Pak, lupa itu kalimatnya ada seperti itu. Sehingga kita review kemarin akhirnya menjadi sebuah kalimat yang katakanlah populis ya. Cukup SMA Negeri 2 Pangean bersinar seperti itu. Nah, bersinar ini kami ambil dari kata berakhlak mulia. Sambutan kedua dari guru pengajar praktek, kepada beliau dipersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Mohon izin perkenalkan, nama saya Ibu Suparmi dari TK Permisi 1 Pangean, dan saya di sini sebagai pengajar praktik dari Pak Sigit. Sedangkan di sebelah saya ini Ibu Irna, beliau pengajar praktik dari Pak Muhan. Syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di aula SMP 2 Pangean, dan
Dan sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Selanjutnya di sini kami akan menyampaikan tujuan kami untuk datang ke SMP N2 Panengan, yaitu mengadakan atau memfasilitasi para CGP kami untuk mendiskusikan visi atau cita-cita beliau terhadap sekolah maupun murid yang dikandung. Sedangkan susunan acara yang nantinya yaitu pengantar tujuan diskusi, yang kedua merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, yang kelima penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan CGP telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Selanjutnya kami berikan waktu sepenuhnya kepada Bapak Siki dan Bapak Muhammad. Mungkin itu dari kami perwakilan dari BP. Apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah maupun murid yang dikandung. Sedangkan susunan acara yang nantinya yaitu pengantar tujuan diskusi, yang kedua merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, yang kelima penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan CGP telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk terima kasih Sugeng Bapak Ibu, salam hormat Kakang Pengacara Praktek, Mas Iwan Pak Joko dan rekan-rekan guru yang saya hormati, serta murid-muridku yang saya banggakan. Di sini kami dari CGP Angkatan 10 tanggal 21 Mei tahun 2004, Sidit Pasio dan Muhaimin Iksan Persib ada kegiatan pendampingan. Salah satunya kita di sini nanti membahas tentang visi misi sekolah, di mana CGP itu mempunyai visi sebagai guru penggerak dan diproyeksikan sebagai nanti pemimpin di era mendatang. Mungkin saya dengan Pak Muha itu ada persamaan, juga ada perbedaan tentang visi misi, dan ini kemarin saya buat hampir seperti di sekolah SMP Negeri 2 Panengan ini. Sebenarnya visi misi ini masih belum jadi Bapak Ibu. Ini saya perlu berpikir, karena yang saya ambilnya nanti visinya adalah Semar Sembodo, dan itu saya dedikasikan di mana dulu saya tempat sukuan bermain. Dan kemarin ketemu sama
nanti mengijabahi ya, kemungkinan suatu saat insya Allah. Monggo Bapak Ibu dinikmati mungkin ini ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya ini kita melihat beberapa kenyataan yang terjadi di sekolah kita dan mungkin juga kita melihat juga di sekolah lain. Hari ini banyak sekali peserta didik kita yang masih kurang mempunyai tanggung jawab tentang belajar. Salah satunya tugas kita sebagai guru itu tidak hanya memotivasi saja kepada guru, tapi benar-benar diwujudkan dalam suatu tindakan. Karena motivasi itu sifatnya hanya penguat. Ketika tindakan itu tidak dilakukan maka gagal. Kita melihat bahwa ini di dunia maya gitu Bapak Ibu, perkembangan teknologi itu semakin besar dan semakin cepat. Hari ini itu berbeda nanti dengan 5 tahun yang akan datang. Yang disampaikan Pak Jokowi itu ada benarnya. Dan nanti 10 tahun yang akan datang pun berbeda. Tahun 2050 pun pasti berbeda. Tahun 2050 saya sudah 66 tahun dan itu sudah pensiun. Kemungkinan dari ini juga tercatat di salah satu peserta didik di antara berlima ini juga ada yang mewakili nanti menjadi guru atau mungkin sudah bekerja di sini. Amin, Ustaz. Amin. Dan ini kita itu ada impian. Sebenarnya apa sih keberhasilan guru itu terhadap muridnya? Impian apa yang ingin kita lihat kepada anak didik kita 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu seperti apa? Guru yang paling tertinggi kastanya itu sebenarnya bukan guru penggerak, Bapak Ibu. Ya, saya mohon maaf ya, ini bukan guru penggerak. Tapi menurut kami, guru yang kastanya tertinggi itu adalah guru yang selalu diberikan kehadirannya oleh peserta didik. Oh, saya kira oleh nah, harus jelas. Ya, itu salah satu indikator keberhasilan guru. Jadi guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan, akan tetapi juga perasaan budi pekerti praktek baik kepada peserta didiknya. Sebagai halnya kita menanam padi seperti sesuai dari filosofi belajar di Wantara itu perlu yang namanya dirawat, ditanam dulu, dirawat, dipupuk, akhirnya bisa menjadi suatu hasil. Impian kami terhadap murid-murid itu kan mungkin ada persamaan dan mungkin ada perbedaan. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari pertama, dari kalimat perumpam cita-cita untuk murid. Nanti kami mohon partisipasinya berupa attention ya Bapak Ibu. Ada statement yang membangun. Kira-kira mimpi apakah yang kita inginkan, kita rasakan ketika kita nanti untuk 5 tahun ke depan saja lah, jangan jauh dulu. Dimulai dari siapa ini? Bu Lili. Mimpi apa ya kepada Bu Lili itu mengharapkan siswa-siswa nanti 5 tahun ke depan itu kira-kira
apa yang tidak harapkan? Yang kami harapkan siswa-siswi peserta didik dalam 5 tahun itu akan menentukan cita-citanya sesuai dengan apa yang peserta didik cita-citakan. Terima kasih pada Bu Didi. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bu Nita yang cantik berwarna merah. Cita-cita apa yang Bu Nita dambakan? Yang mungkin juga melebihi ekspektasi panjenengan gitu. 5 tahun ke depan. Contohnya ini kan ada anak kita Vero, Asenta, itu kan 5 tahun ke depan nanti SMA juga. Ya itu. Atau mungkin 10 tahun ke depan gimana? Kadang ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Kalau kita berekspektasi terlalu tinggi, kadang realita pun tidak semudah yang kita inginkan. Boleh berekspektasi ataupun berhayal ataupun berharap boleh. Untuk 5 tahun yang akan datang, saya harapkan peserta didik itu lebih mempunyai karakter, menghormati guru, mempunyai tata krama, dan mengutamakan kepribadian mereka dalam belajar, bahwa belajar itu utama untuk masa depan mereka. Beri tepuk tangan untuk Bu Nita dan Bu Didi. Selanjutnya ini kan perwakilan ya, 2 perempuan, sekarang saya ngambilnya yang cowok. Maaf Ibu. Yang senior dulu apa yang junior ini? Saya kembali. Pemikiran saya yang senior lebih mengalah. Junior dulu. Murid-muridnya Kita untuk Mas Muh dan Pak Tamala ya. Baik, bahwa kata sukses itu dan berhasil itu sebenarnya mirip, tapi ada esensinya mungkin beda. Ketika berhasil itu telah menyatakan misi tertentu, tapi kalau sukses telah melebihi ekspektasi. Semoga saja yang Bapak Ibu sampaikan tadi nanti berdampak di SMP kita. Ya. Terus berikutnya kita percaya bahwa murid itu adalah, kira-kira Bapak Ibu punya gambaran adalah itu seperti apa? Ya. Anak-anak ini yang berlima ini aksi, ini bisa melakukan aksi nyata terhadap diri mereka. Ya, ini aksi nyata. Walaupun beberapa ada kesalahan, tidak apa-apa. Namanya juga belajar. Ya. Coba saya ingin bertanya kepada Bu Rahmi. Kita percaya bahwa murid itu adalah, coba gambarannya Bu Rahmi berikut. Terima kasih Mas Sigit. Bagi saya, murid itu adalah mereka yang memiliki keinginan dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan, dan nanti dia akan bisa mempersembahkan apa yang kemampuan yang dia miliki itu untuk masyarakat yang ada di sekitarnya, dan khususnya bisa membawa mereka ke dalam kehidupan yang lebih baik, dan sehingga bisa dunia dan akhirat. Itu saja Mas Sigit yang mungkin bisa kami sampaikan. Terima kasih.
Ya, terima kasih ya, Ibu Rahmi telah memaparkan bahwa sebenarnya murid itu apa tadi? Unik ya, Bu? Mereka memiliki Kemampuan secara alam, secara kodratnya ya. Kita percaya bahwa murid itu sebenarnya mempunyai kemampuan yang justru terkadang kita nggak tahu, karena murid sendiri pun sebenarnya dia tidak menunjukkan. Ada beberapa murid yang kelihatan, ada yang belum, ada yang sama sekali tidak kelihatan. Nah, bagaimanakah kita mencari bibit-bibit itu dengan cara melihat secara langsung dan pendekatan kita. Mungkin anak 5 ini saya temukan punya bibit. Ya, bagaimana caranya Pak Sigit tahu anak-anak ini punya bakat tersebut? Saya menemukan 2 itu bakat komunikasinya bagus. Speakingnya Ya, speakingnya bagus. Terus ada 1 yang pengambilan gambarnya bagus. Ada 2 yang diam anak saya itu diam, tapi dia bisa menulis cerita dengan bagus. tulisan. Iya, karena tipe-tipe orang introvert itu seperti itu, dia tidak banyak gaya. Introvert yang sejati. Kalau introvert yang sudah naik level, sudah bisa memainkan seperti ekstrovert kayak gitu. Iya. Dengan tidak mengurangi suara hormat, akan beliau meninggalkan. Maksudnya Siap, Kalau saya lagi beribu bulan. Terus ini kita diskusi ya Bapak Ibu, namanya diskusi dengan kami. Pertanyaan kedua masih 1 lagi. Kita percaya bahwa murid itu adalah. Saya bertanya kepada murid sekarang. Tadi kalau ada pertanyaannya pada guru, sekarang saya bertanya kepada murid. Okta, Siva masuk ke depan. Siva. Murid itu adalah kamu sendiri adalah Siva adalah pelajar. Ya apa? Saya aja, saya pakai saya. Yuk. Jadi tadi dulu. Saya sendiri murid adalah orang yang perlu diperhatikan lebih banyak oleh guru. Kayak mungkin setiap murid kan berbeda-beda prestasinya, atau ada yang di akademik, ada yang non akademik. Guru-guru itu harus lebih memperhatikan mana yang di akademik dan non akademik. Contohnya seperti kelas voli, itu kayak gak harus di akademik, jadi gak harus nilai. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk Siva. Bapak Ibu, ini tadi ini yang saya temukan itu di public speakingnya. Ada 2, Vero dan Lasenta. Vero dan Siva. Ini nanti dipakai oleh semua guru. Saya persiapkan untuk mengikuti lomba untuk kemajuan sekolah, dibina oleh semua guru. Ya. Salah satunya ketika kita menyiapkan beberapa orang, dia akan berpraktek baik pada temannya. Ya, berarti tugas sebagai guru itu sebenarnya dipermudah oleh anak-anak seperti ini. Hari ini, contohnya saya tidak mendokumentasikan sendiri, padahal saya bisa. Ya. Ini sudah dikerjakan sama anak-anak. Anak-anak ya peserta didik adalah partner guru, di mana semuanya saling mengisi ya untuk kemajuan sekolah. Berikut, di sekolah kita mengutamakan
Berarti di sekolah ini ya? Iya. Saya tanya ke yang di sini Pak Pri, selamat datang Pak Pri di sekolah. Kita mengutamakan apa Pak Pri? Terima kasih Pak Sigit. Bahwa di sekolah ini menurut pendapat saya yang kita utamakan adalah pendidikan karakter dan kepribadian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah semangat juang anak-anak untuk melihat kemampuan yang ada pada dirinya untuk bisa dikembangkan dalam mengikuti kehidupan masa depannya. Jadi saya yakin anak-anak itu jika diarahkan dengan benar maka dia akan mengetahui kemampuan apa yang dimiliki baik dari segi kognitif, kemudian skill dan keterampilan. Sehingga jika kemampuan itu yang tentu saja anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Namun yang namanya pintar itu sifatnya kompleks, tidak hanya dari segi kognitif dan pelajaran saja, namun bisa kemampuan di skill dan keterampilan. Jadi di sekolah ini kita mengutamakan yang pertama pembentukan karakter untuk anak-anak, kepribadian yang baik, sifat positif. Kemudian di sekolah ini kita mengutamakan memberikan wawasan kepada anak-anak untuk bisa mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya dengan bantuan guru. Kemudian guru mentransformasikan ilmu dan pengetahuannya baik itu keterampilan dan skill kepada anak-anak. Jadi di saat lulus dari sekolah ini anak-anak ini secara kognitif pengetahuan dia oke, keterampilan skill oke, karakter oke, dan insya Allah ke depan anak-anak kita ini bisa menghadapi problematika kehidupan di masa datang, menghadapi masa depannya, dan insya Allah selalu menjaga cita-citanya sampai dengan dia meraih cita-citanya. Mungkin itu dari saya, dan kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pri telah memberikan ular-ular kepada kita semua baik guru dan murid bahwa yang diutamakan di sekolah ini adalah pembentukan karakter Bapak Ibu. Selain itu juga skill yang paling pertama adalah karakter dulu. Ketika karakternya baik maka skillnya juga otomatis akan terbuka. Yang nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya ini saya tanyakan murid ini gantian ya. Ke murid dulu baru ke guru ya. Coba di antara berempat murid di sekolah ini sadar betul bahwa kalian sadar akan apa, bahwa sadar itu tidak dipaksa. Sadar itu bukan kewajiban, tapi sebagai kebutuhan yang harus dilaksanakan. Sadar itu terbuka oleh dirinya, bukan oleh dorongan orang lain. Saya ingin bertanya kepada anak saya yang cantik, Lasenta, Lasenta ya, sadar betul bahwa Lasenta adanya Saya sadar bahwa saya membutuhkan pendidikan dan pengembangan karakter. betul, tepuk tangan untuk Lasenta. Bagaimana upaya Lasenta ketika Lasenta membutuhkan pendidikan karakter ya? Upayanya bagaimana? Apakah bangun pagi, berangkat sekolah lebih pagi atau gimana? Upayanya adalah bertanya pada guru. Dari diri Lasenta sendiri. Dengan belajar dengan dia. Tepuk tangan untuk Lasenta. Salah satu dari Lasenta itu membanggakan belajar yang giat. Berarti Lasenta sadar betul bahwa dengan belajar yang giat maka dia akan bisa meningkatkan dirinya. Salah satu kunci keberhasilan adalah belajar yang giat. Berikutnya saya akan tanya ke Boleh di sekolah. siapa lagi nih? Dua nih.
psikologi kejiwaan siswa ini. Bagaimana Mbak Rina menanggapi bahwa murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa Baik, terima kasih Pak Sigit. Menurut pendapat saya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah ini merupakan tempat menuntut ilmu atau tempat belajar yang aman dan juga menyenangkan, seperti halnya mungkin sekolah yang bebas bullying. Jadi siswa-siswa ini dapat belajar di sekolah ini tanpa dengan adanya sebuah tekanan, sehingga mereka belajar dengan enjoy dan hasilnya pun akan memuaskan, seperti itu. terima kasih Bu Rina. Saya akan umpan balik. Bagaimana upaya Bu Rina? Ini kan Bu Rina kan baru di sekolah ini, tapi juga punya keilmuan sebelumnya. Tadi ada bullying, suasana yang nyaman. Bagaimana upayanya Bu Rina ini untuk menjadikan impian cita-citanya Bu Rina ini untuk kemajuan sekolah kita? Oke, kalau dari segi saya sebagai seorang guru seperti itu ya. Jadi kebetulan saya adalah guru BK di sini ya Pak. Jadi sebisa mungkin saya akan memberikan pembawaan yang tidak menakutkan bagi siswa-siswi, karena biasanya kalau dengan pembawaan yang menakutkan, mereka akan menjadi tidak terbuka dengan guru, terutama dengan guru BK, sehingga untuk datang ke ruang BK untuk konsultasi pun itu mereka takut. Terus kemudian untuk menciptakan sekolah anti bullying, jadi sebagai guru BK tentunya juga harus memperhatikan masalah-masalah yang terjadi pada peserta didik. Seperti misalkan di suatu kelas ada masalah bullying, seperti itu harus segera kita tangani dengan konseling, seperti itu Pak Sigit. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Bu Rina telah memberikan wawasan kepada kita semua tentang bagaimana upaya beliau terhadap sekolah kita terkait masalah bullying. Ya. Berikutnya pertanyaan yang kelima, kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk apa? Untuk bagaimana? Ini saya ingin bertanya ke Pak Bambang. Pak Bambang, di sekolah ini yakin untuk apa Bapak? Ya, terima kasih. Mungkin saya bukan orang yang pandai menyusun kata-kata. Ya, kita sebagai warga sekolah yakin bahwa untuk anak-anak murid kita itu membutuhkan perhatian. Tujuan murid kita ke sini itu untuk mendapatkan perhatian, terutama akademiknya, pembentukan karakternya, akhlaknya, dan kita yakin bahwa kita mampu untuk menjalankan itu semua, asalkan berkesinambungan, berkelanjutan, dan yang jelas itu ada kerjasama. Kami yakin bahwa sebagai warga sekolah kita mampu untuk mencapai apa yang diinginkan oleh anak didik kita. Mungkin itu Pak Sigit. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang di pertanyaan yang luar biasa kepada anak didik kita. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu seperti apa yang kita pikirkan, kita rasakan ketika kita nanti untuk 5 tahun ke depan saja. Jangan jauh, dimulai dari siapa ini? Bu Lili. Sedikit kelompok harapan untuk kedepannya, terutama 5 tahun atau 10 tahun ke depan, untuk peserta didik nanti bisa mengembangkan mental mindset-nya dan juga karakternya, terutama apa yang disampaikan oleh Presiden terpilih, ya, karena kita menyongsong Indonesia emas, gitu. Jadi mindset, mental, karakter itu harus terbentuk mulai sekarang, dan harapannya nanti anak yang sekarang ini bukan hanya belajar tapi juga beraksi, karena kalau belajar hanya saja tanpa aksi itu tidak membuahkan sesuatu. Jadi saya harapkan semuanya nanti bisa menjadi orang sukses. Terima kasih.
Selanjutnya Pak Fatma. Tanggapan kita murid-muridnya itu impian kita terhadap murid-murid kan? Kalau saya impian saya 5 tahun ke depan itu sebenarnya cukup simpel saja. Anak-anak itu bisa menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di sekelilingnya, tapi dengan catatan tanpa kehilangan identitas yang bawaan kita. Jadi tanpa meninggalkan mungkin nilai-nilai sosial budaya yang ada di masyarakat, dengan catatan ya karena memang dunia secara global seperti yang disampaikan itu kan tadi berubah dengan sangat cepat, dan tanpa kita bisa menyesuaikan dengan perubahan itu ya gagal kita. Itu saja. Beri tepuk tangan untuk Mas Muh dan Pak Fatma ya. Baik. Memiliki keinginan dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan, dan nanti dia akan bisa mempersembahkan apa yang kemampuan yang dia miliki itu untuk masyarakat yang ada di sekitarnya, dan khususnya bisa membawa mereka ke dalam kehidupan yang lebih baik, dan sehingga bisa dunia dan akhirat. Itu saja Mas Sigit yang mungkin bisa kami sampaikan. Terima kasih. Orang yang perlu diperhatikan lebih banyak oleh guru, kayak mungkin setiap murid kan berbeda-beda prestasinya, atau ada yang di akademik, ada yang non akademik. Guru-guru itu harus lebih memperhatikan mana yang di akademik dan non akademik. Contohnya seperti kelas voli, itu kayak gak harus di akademik, jadi gak harus nilai gitu. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk siswa. Diri apa-apa. Latihan. Saya sadar bahwa saya membutuhkan pendidikan dan pengembangan karakter. Betul. Tepuk tangan untuk bagaimana upaya Laseta ketika Laseta membutuhkan pendidikan dan apa sih karakter ya? Upayanya bagaimana? Apakah bangun pagi, berangkat sekolah lebih pagi atau gimana? Upayanya adalah bertanya pada guru. Dari diri Laseta sendiri, bukan dari guru. Dan belajar dengan dia. Beri tepuk tangan untuk Laseta ya. Salah satu dari kata-kata. Kita sebagai warga sekolah yakin bahwa untuk anak-anak murid kita itu membutuhkan perhatian. Tujuan murid kita ke sini itu untuk mendapatkan perhatian, terutama akademiknya, pembentukan karakternya, akhlaknya, dan kita yakin bahwa kita mampu untuk menjalankan itu semua, asalkan berkesinambungan, berkelanjutan, dan yang jelas itu ada kerjasama. Kami yakin bahwa sebagai warga sekolah kita mampu untuk mencapai apa yang diinginkan oleh anak didik kita. Mungkin itu Pak Sigit. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Bambang. Beri tepuk tangan yang Dasar utama kita menjadi seorang guru adalah sebuah keyakinan. Namun keyakinan itu akan lebih kuat jika kita mau belajar dan paham. Maka dari itu, sebagai warga sekolah ini kita harus paham apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh murid-murid kita. Sehingga kalau kita paham di situ, maka dalam proses pembelajaran, baik itu di kegiatan pembelajaran materi pelajaran maupun di D5, kita memahami apa yang dibutuhkan anak-anak kita, sehingga kita bisa menyusun strategi yang benar, metode yang benar, model yang benar, sehingga anak-anak itu akan bisa melihat dirinya tentang kemampuan apa yang ada pada dirinya, baik itu pembentukan karakter, pengetahuan, skill dan sebagainya. Jadi untuk bisa menjadi paham, ini menjadi proses belajar. Kita sama-sama di sini adalah belajar,
dan belajar tentu saja tidak ada hentinya. Ya, dengan kita paham dengan apa yang diinginkan oleh anak-anak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, tujuan visi misi sekolah, maka kita akan bisa menyusun strategi, metode, ya, pendekatan. Ya, kita harus paham itu sehingga ya apa yang menjadi tujuan sekolah secara khusus dan tujuan umum di pendidikan nasional ini bisa tercapai. Dan perlu diingat bahwa anak-anak kita di sini itu sebenarnya tidak ada yang bodoh, namun dia belum mengerti apa yang menjadi unggulan yang ada pada dirinya. Jika bisa kita analogikan, peserta didik ini ibaratnya sekumpulan binatang yang ada di hutan. Kera itu punya spesialisasi memanjat, ikan itu punya spesialisasi berenang, harimau berburu, ya. Dan itu tidak mungkin seluruh siswa harus menguasai itu. Maka apa yang dimiliki harus kita urus sehingga menjadi spesifik, insya Allah akan menjadi anak-anak yang hebat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kalau dia punya watak seperti ikan, punya kemampuan berenang, yang kita tekankan di berenangnya, maka dia akan menjadi berenang yang andal seperti ikan misalnya. Tidak perlu kita harus bisa berenang, harus bisa memanjat, bisa berburu, maka kemampuan asli yang ada pada dirinya akan semakin berguna. Itu menurut saya. Demikian Pak Sigit menurut. Ya, terima kasih. Dari Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilakan, jika menanya monggo. Oke. Terima kasih, saya sangat setuju yang disampaikan Pak Muhammad. Ternyata Pak Muhammad ini luar biasa. Ada seni retorika berbicara ya seperti ini. Jadi ada sesuatu luapan yang mengejutkan. Saya melihat dari mimpi tadi. Jadi ini luar biasa. Ada seni retorika berbicara ya seperti ini. Jadi ada sesuatu luapan yang mengejutkan. Saya melihat dari mimpi tadi. Jadi ini seni retorika berbicara. Jadi begini, saya sangat setuju bahwa untuk meningkatkan karakter itu dibutuhkan program yang terencana. Yang jelas itu program terencana. Kita ambil satu contoh ini yang real di sekolah kita. Saya setuju kita mencari masalah. Baru tadi pagi untuk kegiatan pembiasaan adalah sholat duha untuk kelas dasar. Dan saat itu karena saya mengajak jam pertama, saya datang, anak sudah siap dengan tertib, tenang, itu sudah karakter. Kalau untuk masuk tempat ibadah itu dibutuhkan etika dan karakter, karena ini adalah rumah Allah. Kemudian di saat memulai sholat duha, anak-anak juga tertib. Terus pembelajaran berbicara satunya adalah menyampaikan tutur. Ini juga pembinaan karakter, sudah bagus. Tadi ada Afgan, salah spontan saya Pak yang tutur, tutur. Materinya kalau tidak salah adalah menuju remaja berakhlak Afgan. Tapi setelah itu, mohon maaf, saya menemukan masalah. Di anak laki-laki saya absen, semuanya hadir. Tapi yang perempuan, ya, dari kelas 8A yang hadir 10 yang sholat, 8B 3, 8C 1, 8C 8. Nah, akar masalah ini harus kita selesaikan. Namun, satu kendala yang luar biasa dalam diri saya adalah bagaimana kita bisa menahan luapan emosi yang ada di dalam hati. Spontan saat itu melihat apalagi tadi ada yang hanya satu anak ini, saya tahu dulu bahwa anak-anak ini sebenarnya kita butuh alasan mengapa mereka tidak ikut. Kemudian saya kembalikan. Jadi saya sampaikan begini tadi teman-teman, mohon maaf ya, ini jujur tadi anak-anak boleh ditanya. Anak-anak pasti tidak marah, tapi ini sebagai bentuk rasa sayang saya pada anak-anak. Ya. Jadi saya begitu. Kalau anak-anak beralasan, saya tanya alasannya apa? Halangan apa? Di 8C dari semua ini yang tidak halangan cuma satu. Kira-kira itu mustahil tidak. Jadi begini, kalian sudah menipu untuk alasan beribadah, itu dosanya besar.
maka segeralah kita ucapkan bersama-sama istighfar. Sekarang kita tes kejujuran. Yakinlah bahwa Pak tidak akan marah. Siapa yang hari ini tidak halangan tapi tidak sholat? Alasannya macam-macam. Satu, tidak bawa makanan. Dua, saya terkejut. Saya yakin anak-anak itu butuh percaya diri. Untuk kepercayaan diri maka dia membedai mukanya. Dia takut bedanya untuk terkena. Nah, ini real, dari permasalahan real. Bagaimana itu kita tangkap? Kemudian ada beberapa solusi. Jadi anak-anak itu menjauh. Anak-anak itu kadang-kadang ada rasa gengsi di dalam dirinya. Gue kenal deh, bukan anak orang tua yang mau jadi mantu. Itu jelas. Apalagi anak-anak suruh bawa ke sekolah itu tidak mengeluarkan hati. Terus alhamdulillah ya bisa jadi. Dan itu harus kita paham. Karena anak tidak bisa seperti kita apa adanya, tidak bisa. Ya, kemudian bawa mukena. Akhirnya semuanya saya sudah ya. Ini mungkin solusi yang kita terapkan bagaimana sekolah menyediakan mukena untuk anak-anak. Satu, kedua, anak-anak saya sampaikan bahwa make up yang paling bagus itu adalah dulu. Apa kita yakinlah, tapi saya tidak marah. Di akhir saya ucapkan anak-anak, saya sampaikan kalian, saya wujudkan rasa sayang seperti ini dengan mengingatkan. Insya Allah saya tidak marah jika saya salah, sama mohon maaf. Saya silakan masuk ke salam. Disalami terus ramai sudah. Makasih Pak, saya mohon maaf. Sampai salam itu semuanya. Memang sudah Pak, mohon maaf. Saya tidak ingin bisa seperti itu. Jadi jadi ada masalahnya adalah anak-anak tidak sholat juga. Itu satu mungkin banyak teman. Dua karena tadi ada satu anak mungkin tidak apa-apa itu dia terus. Terus itu kita hargai betul. Kita hargai betul. Saya pun kalau mau pulang orang yang membersih muka bisa saya mengukur es-tuin, es-pahit orang. Contoh seperti ini sederhana saja menurut saya. Terima kasih Pak Muhammad, luar biasa. Sekali lagi aplaus untuk Pak Muhammad ini luar biasa. Atas pertanyaan sekaligus solusi masalah itu sudah disampaikan sama Pak Adi semuanya. Oh intinya ya ke depan itu sesuai apa yang dikatakan beliau. Nah kita berangkat dari masalah untuk menyelesaikan masalah. Kalaupun masalah itu tidak selesai juga tidak masalah. Oke, ya terima kasih Pak Pri atas pendapat yang panjenengan paparkan. Ya semoga nanti ke depan itu bisa diperbaiki bersama-sama. Terima kasih. Berikutnya Mas Sigit masih ada tambahan lagi atau tidak? Ada. Kayaknya menarik kan seru. Baiklah, ini saya pengen merespondennya ditaruh di sini. Jadi setiap bapak ibu itu punya masalah di sekolah ini atau mungkin melihat masalah di sekolah ini, mohon nanti dituliskan di sini. Plus solusinya, kalau biasanya kan dipecahkan bersama. Ini saya mencoba untuk solusi ini. Isonya apa ya iso? Enak memberi solusi ini. Terus saya juga melibatkan peserta didik dan belajar. Kamu baru tahu di sekolah sini juga mungkin ada masalah, entah sampah, entah bullying, atau mungkin keterlambatan atau kurangnya sarpas atau gimana ya. Nanti tuliskan di sini. Terus kasih solusi. Kira-kira inginmu bagaimana? Ya toh, jawab. Gitu ya. Guru kasih warna oranye 3 saja, karena 3 ini. Terus perempuannya 5 ini. Anak selanjutnya 5.
tinggalkan dulu. Ada ini. Berarti Pak, tadi kan maaf ini juga ada kaitan dengan PI 2 sekalian ya. Seharusnya berarti menampung untuk perihal seperti Pak Pri tadi, yaitu komunitas praktis yang bagaimana di desa Pak Pri itu harus ada ruang untuk menyampaikan sekaligus juga memberi solusi. Ini Pak Pris sudah tadi memberikan sedikit gambaran, tapi belum saya rekam. Nah makanya ini biar direkam di sini. Biar sebenarnya ini buat PR. Ada tindak lanjut untuk Buat PR kami nanti berdua. Monggo Bapak Ibu silakan diisi ya masalah yang ada di sekolah ini. Mungkin bisa masalah sendiri. Ya Mas Kiti kayak masalah ya. Atau mungkin masalah yang kompleks. Ya, tadi Pak Pri sholat Tuhan. Oke, dimengerti sing saya kasih waktu 3 menit. Saya sekaligus tanya Pak, kan otomatis sudah ada ombel nih ya, komunitas belajarnya sangat menarik seperti apa yang disampaikan oleh Pak Pri. Jadi bisa ketika jenengan mempunyai masalah, seyogianya disampaikan ke rekan-rekan guru walaupun panjenengan sudah mempunyai solusi. Jadi menawarkan saja, tidak apa-apa. Umpama dari rekan-rekan guru itu sendiri ada yang mampu memberikan solusi. Karena apa? Saya melihat dari kacamata saya karena saya mengajar TK, menurut saya tantangannya itu lebih di anak-anak karena siswa masa puber. Jadi pengelolaan emosi, contohnya tadi Pak Pribes luar biasa, tapi salut saya bagaimana cara merangkul anak-anak saya tidak marah. Jadi anak berani mengutarakan, berani jujur. Nah, ini sangat menarik, apalagi anak-anak itu cenderung lebih bohongnya. Contoh, saya berharap mau satu sekolah kok berharap masuk jamaah. Nah, makanya itu ternyata macam-macam alasannya. Ada yang takut luntur make upnya, ada mungkin ya itu kalau anak-anak yang masa-masa muda ya Pak. Tapi saya juga sangat menahan. Misalkan tadi muka saya sudah jelek Pak. Nah solusinya bagaimana? Tadi Pak Presiden sudah memberikan solusi seyogianya di sekolah menyediakan makanan. Sangat menarik, tapi tidak hanya di religiusnya saja. Mungkin ada masalah-masalah lain karena masa-masa puber ini yang benar-benar di sekolah ini mampu menampung yang di rumah di sana ya Pak ya. Kalau anak remaja mungkin keluarganya mempercayakan ke sekolah. Anakku pokoknya sekolahnya SMP Loropan ini metunya mesti wati, mesti pintar, mesti nanti prestasi. Karena kepercayaan orang tua itu menjadi tanggung jawab panjenengan. Dan masa anak masa puber itu bermacam-macam. Nah itu adalah tantangan untuk terutama Pak Skip sama Pak Muhammad. Makanya kenapa harus ada komunitas praktis? Dan saya tanyakan, sudahkah panjenengan merintis atau memang sudah ada dan aktif apa tidak? Karena nanti juga ada laporan kami sekalian ya kita menyelesaikan. Untuk komunitas sendiri di sini bagaimana? Pertanyaannya banyak. Untuk komunitas praktis sih, ini saya bukan meneruskan, tapi baru. Ini contohnya yang ini baru. Itu komunitas jurnalistik dan presenter pertama. Kedua adalah komunitas CSS. CSS itu cerdas cermat sekolah. CSS. Iya. Ya pesertanya juga di antara mereka juga ada berapa? Satu ya.
satu, dua, ada dua. Yang lainnya di kelas atas. Yang ketiga komunitas YouTube, tapi ini masih belum ibarat di presentasi itu keterlibatan siswa itu 40%. Ya, jadi siswa belum bisa mengatur ke YouTube-nya sendiri. Tantangan saya itu sebenarnya apa-apa, nanti dibantu Pak Menteri. Tak kalah dari semuanya itu ada satu induknya, itu adalah komunitas Kompel Belajar Sri Pandu, di mana ini komunitas itu guru serta karyawan. Sedangkan yang tiga tadi yang saya sebutkan itu siswa. Ya, itu ketuanya Mbak Sikit, ya, wakilnya Pak Muha. Terus selain komunitas yang tiga itu sebenarnya guru-guru di sini itu juga punya. Terus Pak Pri itu komunitas silat. Apa bersinar apa sih Pak? Ya, lentera bersinar. Terus ada juga komunitas seni di sini. Itu bengkel sakti, ya Mas Muha. Bengkel seni, ya. Pawon sakti di sini tuh kalau bengkel seni namanya Pawon sakti. Ya, pionirnya Pak Roni dan lain sebagainya. Pak Fatma juga punya komunitas basket. Ya. Berarti itu per mata pelajaran ya. Misalkan per bidang ada seni sendiri, bela diri sendiri. Nah, sedangkan komunitas yang saya tanyakan itu menampung dari misalkan ada masa-masa. Kalau itu kan sudah fak beliau. Iya, ada yang di luar Pak. Kados saya juga masuk di Puja juga sama Pak Fatma. Ya, itu di luar Pak. Untuk pembelajaran misalkan ada masalah-masalah anak, pembelajaran saya, ya, kalau komunitas praktik kan lebih mengarah ke pembelajaran. Misalkan anak-anak kurang menerima apa yang kami sampaikan, atau anak-anak nggak suka pembelajaran saya. Nah, maksudnya di situ di komunitas itu otomatis pembelajaran. Kalau itu fak-fak pelajaran tadi itu sudah ada semua. Itu kayaknya belum. Belum. Dan mungkin harus dirintis. Mungkin ada salah satu teman kita yang akan merintis. Pak Mus. Di belakang kan kaitannya dengan kejiwaan. Iya kan? Itu yang lebih linear dan lebih depan adalah logika. Dan saya nggak mau mengambil alih karena ada yang di bidangnya. Ketika nanti ada butuh bantuan, saya siap. Berarti harus jenengan ikut menjadi anggota. Iya, bisa. Kalau di depan tetap bidangnya karena itu bidangnya. Gitu. Berarti ini sudah mulai, ini juga terkait dengan pendampingan individu 2, apalagi yang kemarin kita merintis di Lokakarya 1, otomatis kan tugas panjenengan menggerakkan untuk membuat komunitas praktis. Bukan berarti jenengan mengambil alih punyanya Pak ini, bukan. Jadi jenengan harus merintis. Justru jenengan yang jadi motornya. Iya. Kalau tiga ini saya di sini tiga contoh tadi. Nanti yang kedepannya mungkin Pak Mus punya rencana sendiri. Saya kan nggak bisa, Pak Mus harus gini. Saya nggak bisa kontrol Pak Mus atau bukan wewenang saya. Cuma saya bisa memberi masukan supaya dia selain bergerak juga kita juga bertumbuh Mas. Iya, gitu. Itu prinsip saya. Ya, kepada teman-teman nanti biar berjalan sendiri. Kalau ada kesulitan dibantu. Berarti dari masalah-masalah beliau dari semua komunitas. Jadi ketika memang kita sudah mentok tidak ada solusi, berarti muaranya di sini. Oh, di Sri Pandu. Ini besar muaranya di sini. Ini ya proyek pilot kecil-kecil, besarnya di sini. Oh, gitu. Padanya. Kita sama belajar. Iya, betul Pak. Jadi begini, komunitas belajar kita sudah punya beberapa, setiap hari satu. Tapi kami lihat
permasalahan KBM, proses belajar mengajar, baik strategi, metode, media, langkah pembelajaran. Saya sangat tertarik dengan pembelajaran praktis tadi, karena sangat berhubungan dengan karakter. Nah, jadi nanti kita bisa mengusulkan kepada Bapak Kepala Sekolah, itu ada komunitas belajar praktis. Nanti koordinatornya Pak Mus sebagai guru BK. Saya yakin itu nanti guru akan membawa segudang permasalahan yang ada pada dirinya. Saya tadi melihat Pak Purnawan, saya menarik sekali. Anak-anak kurang tertib mengikuti pelajaran. Misalnya ke belakang orang balik-balik, wajah. Itu di luar KBM, di luar media dan model pembelajaran. Terus mungkin, nah tadi yang saya tentang Jawa Tengah, mungkin yang lain juga ada. Kenapa anak-anak sering sekarang ini banyak rambutnya tidak rapi dan gondrong? Nanti akan ditanggung sebagai koordinator Pak Mus. Jadi untuk hari ini termin kombel hari Sabtu ini 10 masalah kita selesaikan, kita buat kesepakatan yang nanti akan muncul sebuah kesepakatan sekolah berkaitan dengan tatip. Nah, baik itu tatip Jawa Tengah, tatip mengikuti pelajaran, kemudian tatip membuang sampah, izin beberapa dan sebagainya, itu nanti akan muncul. Sehingga saya sangat setuju ini. Jadi nanti kombel kita itu kemarin saya lihat hanya ke KBM, apalagi kita disebutkan dengan pengisian pengelolaan kinerja. Kita di situ. Kadang-kadang kita lupa dengan kombel praktis berkaitan dengan karakter anak. Itu saja. Mungkin jujur ya. Jujur dari hati nurani saya, dengan adanya pengelolaan kinerja ini memang menguras waktu dan tenaga, ya. Maka dari itu memang harus ada komunitas praktis dan komunitas belajar. Dan nanti mungkin dari situ, jadi satu lembaga itu punya penyelesaian masalah yang sama. Punya bidang terlambat kemarin hasil komunitas praktis seperti ini, kita mengambil langkah yang sama. Mungkin demikian dari saya juga punya mohon maaf kalau sedikit. Masukannya. Baik, kita akan dari sifat-sifat belajar, sifat-sifat dari cita-cita guru tadi ya. Apa ini? Apri. Apri, cita-cita kepada murid adalah murid-murid kita menjadi orang-orang yang bertakwa, berakhlak mulia, menjadi orang yang sukses dan peduli sesama dan berbagi. Ketiga adalah bahagia, sejahtera dunia akhirat. Selanjutnya dari bulan ini adalah kita menampilkan memimpikan murid yang berkarakter, memiliki adab dan kepribadian yang baik, menjadi pribadi yang tahan terhadap perkembangan zaman dan memberikan manfaat untuk sekitarnya. Dari siapa yang Pak Bambang? Saya ingin muridku yang mempunyai karakter yang baik, berbudi luhur. Oh sama. Babe Pak Bambang. Guru memimpikan murid mengerti, semangat untuk masa depannya, menjadi orang yang mampu bersaing dalam kehidupan, berguna, bermanfaat kehidupan sama. Ini yang tidak ada namanya, menginginkan murid mengerti pentingnya belajar, mengerti ada tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Pak Mus Sobat. Cita-cita guru terhadap murid memiliki karakter mental dan pola pikir yang baik, mampu mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki menjadi dirinya yang terbentuk, menjadi generasi penerus yang berkualitas. Menginginkan murid yang memiliki kedisiplinan kepribadian sama. Sekarang saya bacakan dari murid-murid ini, kayaknya guru juga tertarik. Sebenarnya cacahnya karena
Ya apa tadi? Si Fani mempunyai guru yang dekat dengan murid, terbuka seperti teman, sahabat bagi muridnya. Tuh ya bukan. Octavia menginginkan guru yang bisa diajak bercanda, tetapi waktunya serius juga bisa serius. Hero, saya sebagai murid menginginkan bahwa seorang guru yang baik, sabar, dan mampu mengajar dengan baik pada kami sehingga anak didik lebih mengerti akan pelajaran yang disampaikan dan anak didik tidak merasakan kekerasan dalam pelajaran. Ini tidak perlu dibuka loh. Jawabannya sendiri. Plasenta, saya menginginkan guru yang baik, seru, ramah kepada murid-muridnya, dan saya ingin guru lebih memperhatikan sikap dan karakter siswa-siswi. Hanifah ini menginginkan guru yang lebih ceria. Masih kita cerita. Dan lebih dekat kepada siswa agar siswa lebih baik, terbuka kepada bapak atau ibu guru. Ya, dari guru cita-citanya, dari murid. Sekarang masalah di sekolah kita. Ini Pak Pri tadi sudah disebutkan. Ini salah satunya tidak tertib mengikuti kegiatan KBM Pak Guru mendesain pembelajaran yang menarik dan selalu melakukan perubahan. Tengah, punya ya? Kamus. Akan kuliah pada alam semesta, menjaga kelestarian, kebersihan, pengelolaan sampah yang efektif. Masalah belum tumbuh secara optimal untuk menjaga alam, utamanya sekolah. Permasalahan ini perilaku membolos. Kamu sih. Rencana studi lanjut RTR. Studi lanjut ini? Studi lanjut itu masih kebanyakan kelas 9 masih bingung mau kemana. Oh betul. Rencana melanjutkan sekolah. Solusi melakukan pendekatan behavior dan merangkul siswa untuk menceritakan apa yang ada. Dua, yang tadi rencananya adalah bimbingan karir dengan memberikan informasi studi lanjut sesuai lanjut bakat benar. Berikut ini yang tak kalah seru sebenarnya dari anak-anak. Kalau guru jawabannya mesti metode itu, tetapi kalau anak-anak kan di luar dugaan. Masalah beberapa siswa, lebih tepatnya anak perempuan yang menggunakan make up rias wajah yang berlebihan. Kayak sama guru. Ya ini solusi ini request kagum guru BK dari kita. Biar gak apa guru BK atau anak-anak OSIS melakukan rahasia make up di masing-masing kelas. Mungkin bisa planning jangka pendek atau menengah Mas Mus. Dua, ini siapa nih? Siapa? Murid perempuan make up berlebihan. Solusi guru-guru harus mengingatkan, menjelaskan tentang berdandan yang berlebihan. Ini kita ditanya perempuan dulu, laki-laki nanti beda lagi mungkin. Hanifah, masalah di sekolah ini adalah masih banyaknya siswa yang membuli teman. Solusinya untuk yang membuli diberi sanksi, harus lebih berat agar siswa tidak membuli temannya lagi. Masalah ini bertanggung jawab agar guru BK dan guru lainnya. Nah, bagus. Saya nanti membahas. Masalah berikutnya adalah sampah plastik. Masalah di sekolah adalah banyak sampah plastik. Plastik ini. Solusinya siswi diajari untuk mengelola sampah yang digunakan kembali, membawa wadah dari rumah
untuk mengurangi sampah plastik yang ada di sekolah. Sudah diterapkan. Ya, sama Pak Presiden kemarin, sama Pak Arus sudah ya. Ya, berarti ini adalah siswanya yang masih belum merubah karakter. Yang dikuatnya kan adalah karakternya untuk membudayakan membuang sampah pada tempatnya. Buanglah pacarmu pada tempatnya. Berikutnya PERO, masalah lingkungan sekolah. Dalam rangka pembelian masih ada beberapa anak yang melakukannya. Kalau bully pasti ada, ya, verbal sama tindakan, bisa kekerasan. Ya, kalau sering itu sebenarnya verbal. Dalam sektor lingkungan, di sekolah di lingkungan SMP ini kita diutamakan adalah sampah plastik, tadi sudah dijawab. Dalam sektor herd atau mental, shepherd dalam di SMP Negeri 2 Panen ini adalah beberapa siswa masih melakukan shepherd. Ini nanti tangan diri. Solusi melakukan pada anak melakukan pengolahan plastik disebutkan siswa. Alhamdulillah di sekolah ini dan jangan sampai terjadi, belum ada di sekolah ini yang kayak ini. Mungkin di sekolah lain ada, di sekolah kita belum ada dan jangan sampai ada. Masukannya. Baik, kita akan udah di sifat-sifat belajar, sifat-sifat dari cita-cita guru tadi ya. Apa di sini? Apri. Tuh. Apri, cita-cita kepada murid adalah murid-murid kita menjadi orang-orang yang bertakwa, berakhlak mulia, menjadi orang yang sukses dan peduli sesama dan berbagi. Ketiga adalah bahagia, sejahtera dunia akhirat. Selanjutnya dari bulan ini adalah kita menampilkan memimpikan murid yang berkarakter, memiliki adab dan kepribadian yang baik, menjadi pribadi yang tahan terhadap perkembangan zaman dan memberikan manfaat untuk sekitarnya. Dari siapa ya? Saya ingin muridku yang mempunyai karakter yang baik, berbudi luhur. Oh sama. Babi Pak Bambang. Guru memimpikan murid mengerti semangat untuk masa depannya, menjadi orang yang mampu bersaing dalam kehidupan, berguna, bermanfaat kehidupan sama. Ini yang tidak ada namanya, menginginkan murid mengerti pentingnya belajar, mengerti ada tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Pak Mus Sobat. Cita-cita guru terhadap murid memiliki karakter mental dan pola pikir yang baik, mampu mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki menjadi dirinya yang terbentuk, menjadi generasi penerus yang berkualitas. Menginginkan murid yang memiliki kedisiplinan, kepribadian sama. Sekarang saya bacakan dari murid-murid ini, kayaknya guru juga tertarik. Sebenarnya cacai karena nyalopo tadi. Cipani mempunyai guru yang dekat dengan murid, terbuka seperti teman, sahabat bagi muridnya. Oh ya, bukan. Octavia menginginkan guru yang bisa diajak bercanda, tetapi waktunya sendiri juga bisa serius. Ya, gitu.
Hero, saya sebagai murid menginginkan bahwa seorang guru yang baik, sabar, dan mampu mengajar dengan baik pada kami sehingga anak didik lebih mengerti akan pelajaran yang disampaikan dan anak didik tidak merasakan kekerasan dalam pelajaran. Betul, Pak. Ini tidak perlu dibuka loh. Jawabannya sendiri ya. Kelas 4, saya menginginkan guru yang baik, seru, ramah kepada murid-muridnya, dan saya ingin guru lebih memperhatikan sikap dan karakter siswa-siswi. Hanifah ini menginginkan guru yang lebih ceria. Masih kita cerita. Dan lebih dekat kepada siswa agar siswa lebih baik, terbuka kepada bapak atau ibu guru. Ya, dari guru cita-citanya, dari murid. Sekarang masalah di sekolah kita. Ini Pak Pri tadi sudah disebutkan. Ini salah satunya tidak tertib mengikuti kegiatan KBM Guru mendesain pembelajaran yang menarik dan selalu melakukan perubahan. Tengah, punya ya? Kamus. Akan mulia pada alam semesta, menjaga kelestarian, kebersihan, pengelolaan sampah yang efektif. Masalah belum tumbuh secara optimal untuk menjaga alam, utamanya sekolah. Permasalahan ini perilaku membolos. Kamu sih. Rencana studi lanjut RTR. Studi lanjut itu masih kebanyakan kelas 9 masih bingung mau kemana. Oh betul. Rencana melanjutkan sekolah. Solusi melakukan pendekatan behavior dan merangkul siswa untuk menceritakan apa yang ada. Dua, yang tadi rencananya adalah bimbingan karir dengan memberikan informasi studi lanjut sesuai lanjut bakat benar. Berikut ini yang tak kalah seru sebenarnya dari anak-anak. Kalau guru jawabannya mesti metode itu, tetapi kalau anak-anak kan di luar dugaan. Masalah beberapa siswa, lebih tepatnya anak perempuan yang menggunakan make up rias wajah yang berlebihan. Guru, ya ini solusi, ini request kagum guru BK dari kita, biar gak apa, guru BK atau anak-anak OSIS melakukan rahasia make up di masing-masing kelas. Mungkin bisa planning jangka pendek atau menengah, Mas Mus. Kejutan. Dua. Siapa nih? Siapa? Murid perempuan make up berlebihan. Solusi guru-guru harus mengingatkan, menjelaskan tentang berdandan yang berlebihan. Ini ditanya perempuan dulu, laki-laki nanti beda lagi mungkin. Hanifah, masalah di sekolah ini adalah masih banyaknya siswa yang membuli teman. Solusinya untuk yang membuli diberi sanksi. Harus lebih berat agar siswa tidak membuli temannya lagi. Masalah ini bertanggung jawab agar guru BK dan guru lainnya. Nah, bagus. Saya nanti membahas. Masalah berikutnya adalah sampai sampah plastik. Masalah di sekolah adalah banyak sampah plastik. Plastik ini. Solusinya siswi diajari untuk mengelola sampah yang digunakan kembali, membawa wadah dari rumah untuk mengurangi sampah plastik yang ada di sekolah. Sudah diterapkan. Ya, di sama Pak Pri sudah kemarin, sama Pak Arul sudah ya. Ya, berarti ini adalah siswanya yang masih belum merubah karakter. Yang dikuatnya kan adalah karakternya untuk membudayakan membuang sampah pada tempatnya.
buanglah pacarmu pada tempatnya. Berikutnya PO, masalah lingkungan sekolah. Dalam rangka pembelian masih ada beberapa anak yang melakukannya. Kalau bully pasti ada, ya, verbal sama tindakan, bisa kekerasan. Ya, kalau sering itu sebenarnya verbal. Dalam sektor lingkungan, di sekolah di lingkungan SMP ini kita diutamakan adalah sampah plastik, tadi sudah dijawab. Dalam sektor herd atau mental, shepherd kita dalam di SMP Negeri 2 Panen ini adalah beberapa siswa masih melakukan shepherd. Ini nanti tangan diri. Solusi melakukan pada anak melakukan pengolahan plastik disebutkan siswa. Alhamdulillah di sekolah ini dan jangan sampai terjadi, belum ada di sekolah ini yang kayak ini. Mungkin di sekolah lain ada, di sekolah kita belum ada, dan jangan sampai ada. Jangan sampai ada. Orangnya tidak ada. Ini cuma sopo. Bocah Pak Mona. Dan semoga tidak akan terjadi. Ya, kita berdoa terbaik. Ya, semoga permasalahan-permasalahan di sekolah ini sudah ada solusinya, tinggal kita menerapkan, mengaplikasikan, mengimplementasikan dari beberapa ilmu. Mungkin ada tambahan dari pengajar praktek karena durasinya sudah melebihi penutup. Disimpulkan biar terjadi rencana visi panjenengan. Rencana visi panjenengan. Bisa kami simpulkan bahwa guru di era sekarang itu haruslah guru yang punya visi dan misi terhadap dirinya untuk perubahan peserta didiknya. Visi yang baik akan menghadirkan produk yang baik. Tak lepas dari itu harus dilakukan dengan tindakan. Dari pemaparan Bagja tadi sudah disampaikan beberapa cara untuk membuat program. Program itu maksudnya apa? Untuk memberikan suatu perubahan kepada sekolah. Yang belum baik diperbaiki, yang sudah baik dilanjutkan. Saya rasa di sekolah ini sudah baik, jadi perlu dilanjutkan. Ya. Terus kesimpulan dari peserta didik yang responden ini tadi, mereka sudah tampil aksi nyata, sebenarnya aksi nyata kepada dirinya dalam pembelajaran, bahwa apa yang dia pelajari, apa yang dia harapkan terhadap cita-citanya, menginginkan guru yang seperti apa. Kalau guru menginginkan murid yang seperti apa, berarti kesimpulan ini adalah saling berupaya, ya, untuk memenuhi dari impian-impian ini. Kita jangan terus bermimpi, kita harus bangun. Inilah kehidupan. Ketika bangun, ayo kita lakukan. Inilah kesuksesan kita bersama. Tidak ada kata sukses ketika kita tidak mau berusaha. Itu aja dari saya. Ada kurang lebihnya dalam saya menyampaikan atau memandu acara ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin bisa ditambahi sama Pak Muhammad. Oke, terima kasih untuk kesimpulan diskusi pada pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu guru semuanya itu harus menguasai nilai religius. Nilai religius itu
di berbagai bidang semuanya itu religius. Terus yang kedua, menanamkan sikap nasionalisme kepada seluruh peserta didik. Dan yang ketiga, Bapak Ibu guru juga harus menanamkan rasa atau sosialisme antara siswa dengan Bapak Ibu guru, siswa dengan masyarakat, atau siswa dengan keluarga. Dan yang terakhir yaitu siswa juga harus memiliki pengetahuan dan mengikuti peradaban modern di tahun 2024 itu dikenal dengan generasi emas. Itu kita juga harus menyesuaikan itu semuanya. Akan tetapi identitas diri kita jangan lupa. Kita juga harus kembali kepada falsafah Jawa yang telah memberikan karakter yang sebenarnya. Itu dari saya. Jadi ada nasionalisme, ada religius, sosialisme, dan yang terakhir yaitu mengembangkan pengetahuan dan bersinergi dengan teknologi. Terima kasih dari saya. Bisa dilanjutkan. Terima kasih. Demikian kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat dan berguna. Saya sebagai pemandu mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Jika kita menginginkan mutiara, maka kita harus menyelam ke dasar lautan dalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.